Hamid Habulung sebetulnya telah dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi oleh mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin oleh seorang perempuan yang bernama Khairun Nisa. Skripsinya berjudul Penokohan Syekh Abdul Hamid Habulung sebagai penyebar ajaran Wahdatul Wujud di Kalimantan Selatan pada awal abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Tahun penerbitan dan selesainya skripsi ini tahun 2003. Kemudian diperdalam, dikaji dan ditelaah dengan baik oleh Bapak Humaydi MAG, seorang dosen IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul tulisan dalam bentuk makalah, yakni Tragedi Dato' Abulung, Manipulasi Kuasa Atas Agama, dalam Jurnal Kebudayaan Kandil 1 September, juga terbitan tahun 2003. Ada pula termasuk dari buku-buku karangan, yakni dari Abu Daudi dan dari penelitian-penelitian lainnya. Tulisan lainnya yakni dari Tim Sahabat, ini sebuah percetakan dan toko buku dari Kandangan yang banyak sekali menerbitkan tentang manaqib para ulama dan para aulia. Menerbitkan bukunya dengan judul Manaqib Syekh Abdul Hamid Habulung tahun 2006. Syekh Abdul Hamid mengajarkan kepada orang awam, kepada orang umum, dengan ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran biasa. Ajaran beliau itu adalah, yakni ajaran Syekh Abdul Hamid Habulung, la maujuda bihaqqin illallah, la maujuda illahu. Maksudnya, tiada yang maujud dengan sebenarnya melainkan Allah atau dia, atau hu. Tiada yang maujud melainkan dia, atau hu, atau Allah. Tiada aku melainkan dia. Dia adalah aku dan aku adalah dia. Sementara itu, ajaran yang selalu dipahami dan diyakini masyarakat Islam pada umumnya, yakni di kawasan Kalimantan Selatan, khususnya kawasan Nabulung pada waktu itu, adalah tiada yang berhak dan patut disembah kecuali hanya Allah. Allah adalah Khalik yang Maha Mencipta. Selain Allah adalah makhluk. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu bagi Dia, Allah. Ajaran umum ini dinyatakan Abdul Hamid sebagai kulit saja, luarnya saja, belum sampai kepada tahap hakikat. Ajaran Syekh Abdul Hamid mendapat pengaruh dari ajaran Syekh Abu Yazid Bustami, Abu Mughis Hussein Mansur Al-Hallaj, Syekh Hamzah Pansuri dari Pansur, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Syekh Siti Jenar Al-Jawi dari Pulau Jawa, dan Syekh Patimang di Palopo, Sulawesi. Ajaran-ajaran inilah yang akhirnya membawa Abdul Hamid Habulung kepada jalan kematian, seperti yang terjadi dalam kisah tragedi Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Seperti kita maklumi, masa Sultan Hamidullah atau Tahlilullah tahun 1700 sampai 1745 telah diberangkatkan 3 orang santri dari Kesultanan Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, dan Syekh Abdul Hamid Habulung. Nah, Syekh Abdul Hamid Habulung ini, beliau pun berangkat ke Mekah dan sempat beberapa kali bertemu dengan Syekh Arsad. Namun Syekh Abdul Hamid Habulung
lebih cenderung mendalami semata-mata pada masalah tentang ilmu ketuhanan. Sidin selalu menanyakan tentang apa itu Tuhan, bagaimana keadaan hal Tuhan, kaitan Tuhan dengan diriku bagaimana. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan itulah yang menyebabkan Syekh Abdul Hamid Habulung mencari guru di mana-mana. Karena itu antara jalan daripada Syekh Abdul Hamid Habulung dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu jalan yang berbeda. Syekh Abdul Hamid Habulung memiliki jalan semata-mata beliau bagaimana bisa untuk memahami ilmu ketuhanan, jalan mencapai Allah. Bagaimana supaya mesra dengan Allah. Sedangkan Syekh Arsyad Al-Banjari itu lebih memperdalam ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat melalui tahapan-tahapan dengan berbagai macam tingkat kesulitan yang luar biasa, dan inilah yang menyebabkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu sangat alim dan sangat lengkap ilmu sidin. Kembali kepada Syekh Abdul Hamid Habulung. Ternyata Syekh Abdul Hamid Habulung ini lebih senang berdiskusi, ujar kita berdebat. Kadang-kadang surung kupak. Surung kupak itu artinya nang datang ini betakun, nang didatangi harus menjawab. Itu surung kupak. Sampai tuntas, kalau perlu sampai mulai habis isya sampai subuh, itu orang surung kupak itu biasa. Sampai masing-masing merasa puas. Syekh Abdul Hamid mencoba dalam diskusi-diskusi beliau itu dengan para ulama, para aulia Allah untuk mencoba mencari jawaban tentang ilmu ketuhanan kepada berbagai ulama tersebut. Dan beliau pun berkelana juga sidin, berjalan-jalan melalui lembah, hutan dan gunung sampai sidin di sebuah pegunungan, dan di sana sidin melihat ada sebuah gua. Di dalam gua itulah Abdul Hamid bertemu dengan seorang yang berpakaian serba putih, yang kebetulan seorang tua yang berpakaian serba putih itu sedang melaksanakan sholat dengan khusyuknya. Syekh Abdul Hamid yang sudah lama berjalan, berdiskusi, bertemu dengan para ulama di mana-mana, maka kemudian sidin melihati orang tua yang sholat itu. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang kadang kelihatan, kadang-kadang seperti naik ke atas, kadang-kadang seperti berada di bawah. Maka Syekh Abdul Hamid Habulung itu mencoba untuk berguru kepada orang itu. Guru Syekh Abdul Hamid meminta agar Abdul Hamid memejamkan mata. Jadi sidin ini bersedia aja mengangkat Abdul Hamid ini sebagai murid. Wahai Abdul Hamid, ujar sidin, pejamkan mata ikam. Lalu Syekh Abdul Hamid ini memejamkan mata. Syekh Abdul Hamid kemudian diminta membuka mulut. Pejamkan mata, buka muntung ikam, buka mulut ikam, ujar orang tua tadi yang berpakaian serba putih. Lalu Syekh Abdul Hamid membuka mulut sidin sambil memejamkan mata, dan ternyata orang tua yang serba berbaju putih tadi langsung meludahi muntung sidin sebanyak 3 kali. Lalu Syekh Abdul Hamid itu disuruh membuka mata sidin. Kemudian Syekh Abdul Hamid membuka mata dan disuruh menengadah ke atas langit. Cangangi langit, ujar guru sidin itu. Syekh Abdul Hamid kemudian cangang ke atas langit, dan ternyata sidin melihat cahaya yang tidak bisa dipandang oleh mata sidin. Sangat cemerlang, sangat berkilauan. Dan sidin di sana melihat sebuah bangunan yang sangat indah, yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Sampai sidin mengucapkan,
Subhanallah Jalla Jalalah. Saking takjubnya Sidin melihat nang kada pernah Sidin lihat di atas langit itu. Kemudian Syekh Abdul Hamid itu melihat perlahan-lahan cahaya itu menghilang, lalu Sidin melihat langit seperti biasa kembali, dan kemudian Sidin melihati hadapan Sidin, melihati ke muka Sidin, mencari guru Sidin. Ternyata guru Sidin ini sudah kada ada lagi, sudah lenyap. Dan kemudian Syekh Abdul Hamid ini bingung. Karena apa jar Sidin nih? Maka tadi aku ada di dalam gua, ada di negeri Mekah. Tahu-tahu aku ini ada di pinggir sungai. Sungainya luas dan cukup deras, dalam pulang. Banyak hutan-hutan. Berdiam Sidin itihi. Sekalinya Sidin sudah ada di kampung seorang. Langsung ada di Habulong situ. Sungai itu ya sungai Batang Banyu, sungai Batang, atau sungai Matapura. Ini ujar Sidin, aku sampai pulang di Kesultanan Banjar, padahal aku tadi datang di Mekah. Lalu Sidin kemudian memikirkan tentang Allah Ta'ala nih. Tahu-tahu sudah ada jawabannya. Ada di alam pengrasaan Sidin. Ini pangnaja Sidin nang kutakunakan tadi. Tapi ujar Sidin, aku bulik dan dibulikakan ini oleh Allah Ta'ala ke Habulong, ke Kesultanan Banjar. Sidin pun kemudian memahami bahwa yang namanya ilmu ketuhanan itu berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh ingin menuntut dan ingin mengenali tentangnya, dengan harapan sepenuh reda agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi, memberikan karunia yang sungguh-sungguh kepada orang yang benar-benar ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah tingkat kesadaran Syekh Abdul Hamid Habulong, dan beliau bersyukur tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Syekh Abdul Hamid ini lebih dahulu sampai di Tanah Banjar daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni melalui kasab, yakni ilmu yang Sidin dapatkan, di mana Sidin langsung dari Mekah, daerah pegunungan, kemudian sampai di Habulong. Sidin tahu bahwa guru Sidin itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Di Habulong Syekh Abdul Hamid mulai mengajarkan ilmu tentang ketuhanan, sampai kemudian muncul ucapan syatahat. Syatahat itu adalah ungkapan, yakni ucapan melalui berbagai macam ungkapan akibat terlalu asik, akibat isik, dan juga zauq, yakni merasuk di dalam perasaan yang sungguh-sungguh karena saking nikmatnya, cintanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat amalan-amalan dan dalam rangka musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu beliau sedang menerangkan atau mengajarkan ilmu tasawuf. Pada saat beliau seperti inilah yang menyebabkan perkara, karena Sidin mengucapkan la maujuda bihaqqin illallah, la maujuda illahu. Dia adalah aku adalah dia. Nah, ini nang menjadi persoalan. Ini nang ujar orang bahar ini ilmu sabuku. Kemudian ada persoalan politik. Sultan Tamjidullah II atau Sultan Nata Alam itu secara sepihak telah mengangkat diri beliau sebagai Sultan Banjar, ketika anak-anak Sultan sebelumnya yakni Sultan Hamidullah itu masih kecil-kecil. Lalu Mangkubumi Nata Alam ini langsung mengangkat diri sebagai Sultan. Itu juga
menyebabkan persoalan. Sultan Mataram juga meminta bantuan Belanda dalam menghadapi perlawanan Pangeran Amir bin Sultan Hamidullah. Jadi Pangeran Amir ini limbah Sidin mulai ganal, mulai bujang. Sidin kemudian diberitahu bahwa sebetulnya wahai Pangeran Amir, sebenarnya Ikam ini yang berhak menjadi sultan. Sementara sultan yang ada ini mengangkat sendiri. Lalu kemudian Pangeran Amir meminta bantuan dari Ummasidin, dari keluarga Ummasidin yang ada di kawasan Pasir dan kawasan Pagatan. Karena umatnya Pangeran Amir ini turunan Bugis. Nah, waktu itu Sultan Mataram kewalahan menghadapi pasukan Pangeran Amir ini, sehingga kemudian meminta bantuan Belanda. Atas jasa Belanda itu, ujar Belanda, lamun aku membantu Ikam, wahai Sultan, apa yang ku dapat? Kubari Ikam batola itu marabahan itu. Nah, itu asalnya tuh. Ini akan kita tuangkan dalam syair perang berkobar di negeri Banjar 1859-1906. Mungkin pertengahan Januari kita sudah akan lantunkan syair tentang ini. Karena penyerahan Belanda atas penyerahan Sultan Banjar kepada Belanda atas Marabahan itu sudah ditandatangani berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Sultan Mataram. Jadi Belanda itu ingat ada mau pandir aja, Pang. Amunika membari, kita ulah kontrak dulu tanda tangan. Nah itu nanti yang menyebabkan pembakal Kendet, abahnya Panglima Wangkang itu Sarik. Nah itu terjadinya nanti perang Wangkang itu. Itu kita syairkan nanti. Kita lanjutkan dulu. Syekh Abdul Hamid mendukung Pangeran Amir. Jadi Syekh Abdul Hamid ini kan masih ke Makkah dibiayai oleh Sultan Hamidullah, ayahnya Pangeran Amir. Maka Syekh Abdul Hamid itu tidak mendukung Sultan Mataram. Akibat tindakan Abdul Hamid itu, maka beliau sempat dibuat dalam kerangkeng dan direndam di dalam sungai, di Sungai Batang Habulung lebih dari 3 hari 3 malam. Namun setiap waktu sholat beliau naik ke atas banyu, kemudian beliau melaksanakan sholat fardu. Jadi meskipun kerangkeng itu dikunci, terbuka seorang, Sidin naik. Maklumlah ini ilmu laduni, ilmu Nabinya Khidir. Jadi di dalam banyu itu kayak biasa, rasa bahinak biasa. Nah itu banyak disaksikan oleh para pedagang, para paiwakan, para pengunjunan yang mengunjung di Sungai Batang, kawasan Habulung. Akibat ini maka karisma Syekh Abdul Hamid makin tinggi, makin naik. Pengikut Sidin pun makin banyak. Dan Sidin akhirnya terbuka memang menjelaskan tentang ilmu ketuhanan kepada orang awam. Akibatnya ajaran Sidin salah dipaham. Maka mereka lebih suka orang-orang di kawasan situ, di Habulung sana pada zaman dahulu itu ketujuh menuntut isi haja, yakni hakikat saja. Jadi ketujuh menuntut isi atau ilmu hakikat daripada ilmu syariat. Dan nang payah itu, ini menurut pandangan orang syariat, banyak nang kada mau sholat fardu di masjid. Akibatnya masjid di sekitar Habulung itu banyak nang kosong. Karena orang terlalu memperdalam ilmu hakikat yang dipaham oleh orang awam dan tidak memahami dasar-dasar yang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan harus ya, wajib
sebetulnya. Tentu keadaan ini dilaporkan Tuan Penghulu dan akhirnya sampai kepada Sultan. Karena orang heboh, tumbur di Habulong situ. Ajaran Abdul Hamid sangat menggemparkan dan sering disebut nang ujarun tadi ilmu sabuku. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ilmu sabuku yang dipaham oleh orang Banjar itu adalah ilmu yang meyakini bersatunya hamba dengan Tuhan. Ini yang sering disebut tasawuf mulhid, yang menekankan pada penyatuan hamba dengan Tuhan tanpa membedakan sifat-sifat Allah yang berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Misalnya nih, Allah Ta'ala itu kadim. Kadim itu artinya apalagi kadim azali, sedia, sudah ada, kada berpermulaan. Huwal awalu, dia yang tidak berpermulaan. Itu nang ujar orang tu, qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Maka mengaran makhluk atau manusia khususnya itu pasti muhaddas. Ujar orang baharu. Itu tuh kalau mengaji kitab tauhid tuh baharu Yesidin kan. Kemudian Allah itu adalah pencipta atau al-khaliq. Manusia atau hamba itu adalah ciptaan. Sifat Allah maha sempurna, sifat manusia atau sifat hamba maha terbatas. Manusia itu dhaif, manusia itu lemah, makanya manusia harus menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Banjar pada waktu itu kemudian meminta petunjuk dan nasihat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Lalu Syekh Arsad menyatakan, ujar Syekh Arsad begini, "Wahai Tuan Sultan, tanyakan saja baik-baik kepada Syekh Abdul Hamid Habulong, minta penjelasan beliau. Karena ilmu sidin itu sebenarnya bukan untuk orang awam. Maka dimohonkan kepada beliau jangan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum paham tentang ilmu syariat dan tarekat. Ucapan beliau itu adalah ucapan seorang yang sedang asyik dan mabuk dengan Allah." Nah, itu tuh nasihat dan fatwa Syekh Arsad kepada Sultan Nata Alam. Akhirnya Sultan meminta beberapa pengawal memanggil Syekh Abdul Hamid ke Martapura, ke istana. Datang ai pengawal ni berjukung ganal. "Wahai Tuan Syekh, ulun diminta oleh raja, oleh Sultan agar pian segera datang ke Martapura, ke istana." Ujar Syekh Abdul Hamid, "Nah, ikam cari siapa? Abdul Hamid tu kada ada. Abdul Hamid tidak ada. Nang ada di sini hanya Allah Ta'ala." Ujar Syekh Abdul Hamid, "Bulikan na buhan nang penjemput pengawal tadi nih. Bapadah lawan Sultan." "Wahai Sultan, kada kau ulun membawa sin ke istana?" Ujar sidin, "Tidak ada Abdul Hamid, nang ada hanya Allah Ta'ala." "Amun ka itu," ujar Sultan, "kesana pula ikam ke Habulong sana. Suruh Allah Ta'ala menghadap aku. Datang ke istana." Datang pengawal pulang. "Wahai Tuan Syekh," ujar Sultan Banjar, "nah, pian ini maksudnya Allah Ta'ala itu disuruh datang ke istana." "Haulah," ujar Syekh Abdul Hamid nih, "bisa-bisanya menyuruh Allah Ta'ala, memerintah Allah Ta'ala ke istana. Allah Ta'ala kan bisa diperintah," ujar Abdul Hamid. Aja pengawal kalinya ini dosa harap juga mantik sidin ini, ujar pengawal nih. "Bulikan pulang pengawal." Lalu Sultan memerintahkan agar panggil keduanya. Abdul Hamid di Kiau, kalau perlu Allah Ta'ala juga dibawa ke istana. Datang pulang nih kujok pengawal yang ini. Maka hari tengah hari parut lapar sudah. Kira-kira ada macam itu, Pang. Tapi waktu itu di Sungai Batang banyak aja Pang orang berjual soto.
Nah pas terapung di situ, kira-kira buan pengawal ini singgah dulu nukal soto di Sungai Batang tuh. Maka sotonya nyaman benar, kira-kira zaman bahari itunya asli semuaan. Saraba asli, bepet singin balum tuh. Jadi, anuena tuan sehena mun kawa si Abdul Hamid yani pianana lawan Allah Ta'ala datang ke istana. Iyalah ujar si Abdul Hamid, ayo ya, amun ka itu aja aku datang ke istana. Lalu si Abdul Hamid menemui Sultan di istana. Sultan ini membujuk benar lawan si Abdul Hamid nih. Wahai tuan si Abdul Hamid, tolongin ulun nah. Amun kawa pian bagaimana nih ajaran pian ni sengkira masyarakat kita menjadi baik. Nah ini kelaham si Abdul Hamid. Aku wahai Sultan mohon maaf, beribu maaf, mohon ampun, beribu ampun. Yang pertama, taulah sebenarnya aku ini kira-kira nih aja nih Pang. Aku ini sebenarnya marah lawan masyarakat di sana nih. Nah, karena Belanda ini makin banyak datang dan sampian wahai Sultan menyerahkan marabahan pulang lawan Belanda. Maka pedagang-pedagang kita ini yang di Sungai Batang itu banyak bandarnya sudah nang pinangalibana berusaha pajak makin banyak, lelongkang gini dipajakinya, mulai lelongkang sebuting dipajakinya Belanda, lahir anak sekung pajak juga. Karena itu hai Sultan, amun kawan jangan nang macam itu. Ternyata dialog itu akhirnya memang Abdul Hamid tetap bersikeras. Sultan Nata Alam kemudian meminta fatwa lagi dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wahai tuanku Sultan, lamun sudah tu pian bujuk jua, terserah sampian naik karena pian nang mengambil keputusan. Karena pian nang ampunnya rakyat, ulun kada bisi kuasa, sedangkan di dalam kemuftian itu pun hanya membidangi masalah-masalah agama dan hukum tertinggi pasti ada di tangan sampian wahai Sultan. Macam itulah ujar Sultan. Akhirnya Sultan memutuskan, ini keputusan Sultan, bukan keputusan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Hamid tu babaikan aja sih den, bagusan aja ini orang sama paham tuh. Sultan memutuskan demi kepentingan masyarakat agar jangan terlalu menghebohkan, maka kemudian Syekh Abdul Hamid Abulung diberikan hukuman mati dengan cara dibunuh. Jadi Syekh Abdul Hamid Abulung ini karena mendengar mendapat hukuman bunuh, maka Sidin pun menerima. Ayuja ujar Syekh Abdul Hamid Abulung, tapi aku sholat 2 rakaat dulu lah. Aku mun masalah bulik ni kadang jadi masalah aja Syekh Abdul Hamid. Dan ternyata kemudian Sidin ini dihukum bunuh dengan cara ditusuk dengan senjata. Tapi segala macam senjata kada mempan membunuh Syekh Abdul Hamid Abulung ini. Kada kawas sama sekali. Rupanya Syekh Abdul Hamid ini maras jua lawan bubuhan Algojo nih. Lawan pengawal yang bertugas untuk membunuh Sidin. Ujar Sidin, inilah keris pusaka ampunku. Amun ikan nih anak membunuh aku, andaknya dibalikat sebelah kiri itu sedikit ke atas pundak. Nah, tusukakan sedikit aja Sidin. Algojo ini begamat karena menyaksikan sudah gair-gair jua. Nangaran kada mempan. Dasar bujur ulama benar nang ini ujar Algojo ujar pengawal, tapi bagaimanalah karena ini memang jalan bagi Syekh Abdul Hamid Abulung rupanya, jalan kematian bagi Sidin. Maka Algojo menusuk perlahan-lahan setelah sholat 2 rakaat dahulu Syekh Abdul Hamid, kemudian setelah ditusuk perlahan maka mencuratlah darah dengan warna merah mengenai dinding-dinding penjara, dan di situ tertulislah kalimah dengan darah merah dengan kalimah la ilaha illallah. Nah, itu membuktikan bahwa Syekh Abdul Hamid Abulung itu memang ilmu Sidin termasuk ilmu laduni dan ilmu ketuhanan. Karena itu para ulama, guru-guru madrasah banyak juga itu yang ziarah ke makam Syekh Abdul Hamid Abulung
Karena tarekat yang Sidin pahami dan kembangkan dan amalkan, yakni tarekat Naqsabandiyah, yang sampai hari ini pun masih banyak dipakai orang-orang di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara. Nah, itu yang berkaitan dengan Syekh Abdul Hamid Habulung.